Nasional ya, maju tak gentar. Maju tak gentar. Bela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang. Ya, itulah salah satu lagu perjuangan ya, yang menggambarkan semangat ya para pahlawan dulu dalam melawan penjajah. Ya, tadi terlihat ya itu kayaknya penjajah Belanda ya dulu ya, kayak semacam bumi hangus atau apa itu. Dan tadi terlihat juga ilustrasi gambar TNI itu ya, karena TNI sebagai ini ya pengawal kedaulatan bangsa ini ya, pertahanan keamanan.
Beberapa waktu lalu kita ada musibah ya, berita duka bahwasannya sebanyak berapa 53 prajurit TNI ya meninggal ya, mereka gugur ya dalam kapal selam Nanggala 402. Ya semoga mereka diterima di sisinya ya, mendapatkan tempat yang baik di sisinya, diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Ya, sungguh ironis ya, ketika ada musibah seperti itu masih ada komentar-komentar miring gitu di sosial media. Ya, nggak tahu apa yang dipikirkan oleh yang memberikan komentar itu ya. Ada yang terang-terangan semacam kayak menghujat, ada yang untuk bahan guyonan, ya semuanya nggak peka ya seperti itu. Ya, atau mungkin hanya untuk sekedar pansos atau apa ya. Sangat disayangkan ya, kemudahan dalam mengekspresikan ini ya pendapat, kebablasan gitu ya. Dianggapnya dunia maya ya, tapi itu sebenarnya kan dunia nyata ya. Kembali lagi ke TNI ya, alutsista kita ya, itu memang banyak membutuhkan permajaan, pembaruan. Ya, itu kapal selam sudah umurnya sekitar 40 tahun ya, udah tua sekali ya. Bahkan kalian belum lahir, saya juga belum lahir itu 40 tahun ya. Tahun 8 berapa, 81 atau berapa itu. Ya, butuh dana yang besar memang untuk membeli alutsista itu. Kapal selam tuh mahal banget loh. Ya. Sekitar berapa ya? Mungkin paling murah sekitar 4-5 triliun ya. Satu kapal selam. Ya. Lebih mahal dari pesawat ini ya, pesawat F-16 atau berapa itu. Bahkan yang paling mahal itu kalau nggak salah punyanya Perancis itu ya, itu sekitar 54 triliun satu kapal selam. Mungkin karena teknologinya ya, teknologinya yang mahal, dia bisa menyelam sampai kedalaman berapa ratus meter ya. Ya, dan Indonesia sudah ini ya bisa membuat kapal selam PT PAL, meskipun itu baru kerjasama dan transfer teknologi dari Korea ya, kerjasama dengan perusahaan apa itu Daewoo ya, Daewoo Shipping itu ya. Korea Selatan pun dulu juga kalau nggak salah transfer dari Jerman teknologinya. Jadi memang teknologi kapal selam itu ini ya, uh, ya tidak sembarangan ya, nggak kayak buat kapal biasa yang mengapung di atas laut ya. Kapalnya menyelam di dalam laut dengan tekanan ya semakin ke dalam semakin besar ya. Itu kemarin Nanggala itu tenggelam di kedalaman 800-an ya, 850 meter atau berapa. Itu ya kalau manusia keluar dari kapal itu ya nggak, ya hancur remuk juga. Kapal aja itu bisa remuk kok dengan berapa itu tekanannya, berapa ATM, berapa bar itu. Ya semoga keluarga yang ditinggalkan ini ya mendapatkan ketabahan, kesabaran ya. Ya itulah perjuangan para ini ya TNI ya, menjaga kedaulatan negeri ini meskipun itu tidak dalam keadaan perang, tapi kan itu ini ya latihan perang, latihan ini ya untuk siap sedia untuk ini ya kalau ada serangan dari musuh gitu kan, harus latihan rutin itu. Nah itulah tugas dari salah satu tugas dari DJP ya, mengumpulkan penerimaan negara ya untuk pembaruan, salah satunya untuk pembaruan alutsista, pembelian alutsista ya, selain untuk pembangunan infrastruktur yang lainnya. Oke, itu maju tak gentar membela yang benar ya. Oke, ini sudah 30 siswa hadir semua. Baik, saya administrasikan sebentar ya.
Ini agak lambat ini portalnya. Oke, udah. Oke, 30 siswa hadir semua, saya simpan. Ya. Baik, sebelum ke materi, seperti biasa, sesi Indonesia lebih luas ya. Saya tampilkan salah satu daerah di pedalaman Indonesia, bukan pedalaman di lautan, daratan melainkan di lautan. Ya. Ada yang pernah dengar nama Sanana? Sanana? Gak ada. Oke, baru dengar sekarang ya, Sanana. Unik ya namanya ya. Di mana itu? Coba kita lihat. Sinar mentari selalu tersenyum, menyambut setiap insan yang akan menginjakan kaki di pulau ini. Berjarak 210 mil dari kota Ternate sebagai pusat kota provinsi. Dibutuhkan setidaknya 16 jam mengarungi luasnya lautan untuk mencapai tempat kami berdiri. Sanana adalah ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Sula, sebuah kabupaten yang terletak di ujung selatan Provinsi Maluku Utara. Selain pulau-pulau kecil, kabupaten ini sebelumnya memiliki 3 pulau besar, yaitu Pulau Sulawesi, Pulau Mangoli, dan Pulau Taliabu. Namun pada tahun 2013 terjadi pemekaran, sehingga Pulau Taliabu menjadi kabupaten baru. Kedua kabupaten tersebut dipisahkan oleh sebuah selat, yaitu Selat Capanulu, selat dengan arus terkuat di perairan Indonesia. Dua kabupaten itulah yang menjadi wilayah kerja dari kantor kami, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sanana, atau yang biasa disingkat KP2KP Sanana. Sebagai unit terkecil dari institusi Direktorat Jenderal Pajak, kantor kami merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate yang berada di wilayah naungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Sebagai unit terkecil dari sebuah institusi yang besar, yang menjadi ujung tombak pembangunan bangsa, yang bertugas menghimpun pundi-pundi penerimaan negara
Berangkat dari tugas mulia itulah kami ada. Dari Sanana untuk Indonesia. Kantor kami berada di Jalan Jenderal Besar Soeharto, Desa Fogi, Sanana. Sesuai dengan namanya, KP2KP Sanana mempunyai tugas dan fungsi sebagai kantor yang memberikan pelayanan serta penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat di wilayah ini. Untuk mendukung tugas tersebut, kantor kami telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, di antaranya tempat parkir yang luas dan aman, aula penyuluhan, tempat pelayanan, dan ruang tunggu yang nyaman. Ruang tunggu ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas pelengkap, seperti pendingin ruangan, majalah dan koran, charging spot, serta tersedia juga minuman gratis. Fasilitas pendukung lainnya seperti toilet yang bersih, serta musola juga telah tersedia di sini. Semua dibuat sedemikian rupa demi kenyamanan para wajib pajak. Keberadaan KP2KP Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula ini, saya rasa sangat bermanfaat bagi para wajib pajak. Seperti contohnya, saya bisa buat NPWP di sini tanpa jauh-jauh ke Ternate. Dalam hal memberikan penyuluhan terhadap para wajib pajak, kantor kami secara rutin mengadakan sosialisasi. Tema serta model sosialisasi yang kami lakukan selalu kami sesuaikan dengan para peserta. Contohnya, Tax Goes to School yang kami kemas dalam kuis ranking 1. Kantor kami juga melakukan sosialisasi di atas kapal. Inovasi ini kami rasa perlu, mengingat para wajib pajak di wilayah kerja kami menggunakan kapal sebagai transportasi utama. Bagi poin yang ingin mengikuti tadi, terima kasih atas perhatiannya. Namun dalam melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan usaha ekstra dan fisik yang prima. Karena cuaca perairan di wilayah ini terkenal dengan gelombangnya yang tinggi dan sulit diprediksi. Pemirsa, 14 orang tewas akibat tenggelamnya kapal longboat di Selat Mangoli, Kepulauan Sula, Maluku Utara. Hingga kini, 7 penumpang dikabarkan masih hilang dan masih dalam pencarian. Oh ya, ada yang ditanyakan apa saja seputar pajak, silahkan ditanyakan kepada Bapak sekalian. Ada yang ditanyakan, barangkali ada yang kurang jelas mengenai NPWP, bagaimana cara membuat NPWP, terus kewajibannya, sanksinya, silahkan ditanyakan. Namanya kan pajak, tahu pajak pribadi. Sampai berapa banyaknya nilai pendapatan dia, sehingga dia bisa dikenakan 1%. Terletak di pulau yang infrastrukturnya masih tertinggal jauh dari ibu kota, bahkan mungkin masih belum sama dengan pulau-pulau lainnya, memberikan tantangan Beberapa kali tersendiri bagi melakukan kami. sosialisasi pajak di atas kapal kami. Saya selaku nakoda sangat menginspirasi kegiatan tersebut karena pentingnya pajak untuk negeri ini. Demi Indonesia, demi Maluku Utara, merdeka. Di saat tempat lain telah banyak tercover oleh jaringan 4G, di pulau tempat kantor kami berdiri ini, bahkan sinyal 3G tak pernah kami dapati. Keberadaan pembangkit listrik yang masih belum maksimal menyebabkan pemadaman listrik masih silih berganti. Tantangan-tantangan itulah yang menyadarkan kami bahwa Ibu Pertiwi
harus terus maju dan berbenah diri. Tantangan-tantangan itulah yang menjadi pelecut semangat kami untuk terus menghimpun penerimaan pajak untuk negeri ini. Karena hanya dengan pajak, kemakmuran dan pembangunan negeri ini tak lagi hanya sekedar mimpi. Teruntuk semua pejuang penerimaan negara, dimanapun kalian berada, dari Sanana untuk Indonesia. Ya, bersama deru ombak bangun bangsa dengan pajak. Ya itulah perjuangan senior-senior kita, teman-teman kita ya, yang di pedalaman Kepulauan Indonesia, di Sanana, Kepulauan Sula. Itu tadi berapa? Sekitar 16 jam dari Ternate naik kapal. Nggak ada bandara perintis loh di situ ya, jadi harus pakai kapal laut. Ya, jadi lebih jauh daripada kamu ke Ranai, daripada kamu ke Putus Tibau, ini lebih jauh gitu ya, aksesnya lebih sulit. Dia nggak di perbatasan di luar Indonesia, ini ya perbatasan luar Indonesia, tapi di pedalaman makanya. Maluku Utara bagian selatan ya, perbatasan dengan Maluku, mungkin lebih dekat ke Ambon daripada ke Ternate, di tengah-tengahnya lah. Ya, itu tadi Sanana. Bahkan sinyal 3G pun tak pernah kami dapati gitu ya. Mungkin sekarang sudah ada lah, sudah mungkin itu kan beberapa tahun yang lalu ya. Ya KP2KP adanya itu di bawah KPP Pratama Ternate ya. Jadi tadi pekerjaannya ya penyuluhan, sosialisasi ya, tadi ada ke sekolah, text to school ya, ada di kapal karena kan orang-orangnya mobile ya, mungkin pedagang, pengusahanya kan sering di kapal, jadi sosialisasinya di kapal. Sosialisasi di kapal nih kalau kalian seneng mabuk laut, aduh, malah nggak jadi sosialisasi ntar ya. Nah, itu. Ya itulah dinamika bagaimana pegawai pajak ya, tidak hanya kalian lihat di Jakarta yang seperti itu, tapi di seluruh Indonesia itu perjuangannya seperti itu ya. Kalau kalian masih muda gitu, oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau anak D3 mungkin nggak di KP2KP kali ya. Tapi nggak tahu kalau KP2KP-nya nanti jadi KPP Pratama naik. Oke, itu ya. Jadi ya tantangan tersendiri memang ketika di daerah ya kepulauan ya laut seperti itu, tantangan transportasi yang menjadi perhatian utama di situ ya. Seringkali tadi ada bukan seringkali lah, kadang-kadang ada tadi ya semoga aja nggak terjadi lagi ya, ada kecelakaan itu tadi ya, karena di situ termasuk arus lautnya yang terkencang di Indonesia ya. Ya kalau kalian bertugas di kepulauan-kepulauan seperti itu, kalaupun harus naik tidak kapal gede ya, kalau kapal gede relatif aman. Tapi kalau boot yang bermesin tunggal atau ganda gitu ya, pilih boot yang bermesin ganda. Jangan yang bermesin tunggal, karena kalau mesin tunggal itu kalau mati, terombang-ambing di laut, itu rentan untuk terbalik. Jadi kalau yang mesin ganda kan ada backupnya. Mending terlambat, mending atau nggak berangkat daripada kalian pakai yang satu mesin itu ya. Karena di laut, nggak di sungai ya. Kalau di sungai masih ini ya, tapi di laut gitu. Di laut itu ombaknya berbeda dengan di sungai. Lawang di sungai aja, yang sungai yang gede ya, itu aja ada ombaknya. Apalagi ini di laut, ya di laut arusnya kuat lagi. Nah itu ya, tapi itu jangan mengecilkan ya, menyurutkan niat kalian untuk mengabdi bagi bangsa ini ya. Oke, itu ya renungan untuk kita semua ya. Betapa luasnya Indonesia, betapa masih banyak dari bagian Indonesia ini yang tidak atau belum kita ketahui ya.
Kalau kita mengetahui bangsa ini lebih dalam, lebih detail, kita lebih mencintai bangsa ini. Ya. Baik, kita langsung saja ke materi minggu ini adalah terkait ini ya, konstitusi, ya, negara dan konstitusi, bentuk negara dan konstitusi. Oke, bisa saya share screen ini. Ya, konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Konstitusi, hukum dasar untuk penyelenggaraan negara. Peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pemerintahan. Ada undang-undang dasar, ya, ini hukum dasar yang tertulis, ataupun konvensi hukum dasar yang tidak tertulis. Ya. Konstitusi yang berlaku saat ini di negara Indonesia, NKRI, apa konstitusi kita? Konstitusi kita? Apa konstitusi kita? Apa? Rara bergema suaranya, Rara. Bergema putus-putus itu tadi suaranya. Hah? Pancasila. Gimana, Rara? Rara? Apa? Iya, Pancasila, Pak. Tapi saya jawabnya ngarang. Yang ngarang. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin, silakan. UUD 1945, Pak. 1945 ya, Pak. Oke, UUD 1945. UUD 1945 ya, Rara ya. Jadi yang namanya konstitusi itu hukum dasar, ya, hukum dasar saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Masih kurang lengkap? Coba dilengkapi. Undang-Undang Dasar 1945 saja. Beserta batang tubuhnya, Pak. Iya, masih kurang lengkap. Ayo dilengkapi. Hasil amandemen keempat ya, Pak. Oke, sampai dengan hasil amandemen keempat. Oke, ya. Amandemen itu terjadi ketika usai reformasi, ya, mulai tahun berapa amandemen pertama? Tahun berapa? Kalian sudah lahir belum ya itu? 1999. Iya, betul sekali. 1999 ya. Kedua 2000, ketiga 2001, yang terakhir tahun berapa? 2002. 2002, betul sekali. Nah, ini kemarin kan kalian masuk STAN kan sudah ada tes TKD ini ya, wawasan kebangsaan ya. Lulus semua berarti kan udah warganegaraan, wawasan kebangsaan ini udah outstanding ya. Ini kalian. Ini mengingatkan aja lagi ya. Baik, selain itu ya ada yang namanya konvensi hukum dasar yang tidak tertulis, ya, tidak tertulis dalam peraturan perundangan atau tidak tertulis dalam undang-undang dasar, ya, itu semacam kesepakatan atau tradisi, habit, kebiasaan yang dari tahun ke tahun itu biasanya dilakukan ya sebagai suatu ini ya dalam praktek ketatanegaraan penyelenggaraan negara. Misalkan apa konvensi ini yang berlaku di Indonesia? Pidato Presiden tanggal 17 Agustus, Pak. Pidato Presiden tanggal berapa? 17 Agustus. Sehari sebelumnya ya, Rara ya, bukan tanggal 17 tapi tanggal 6. Ya, maaf, Pak. Ya, kalau 17 presidennya upacara, Rara. Ya. Oke, terima kasih Rara. Jadi pidato ke ini ya di depan sidang
MPR ya di situ ya. Meskipun dalam UUD 1945 itu tidak ada kewajiban atau tidak tertulis secara eksplisit ya untuk melakukan pidato kenegaraan, tapi itu sudah merupakan praktik penyelenggaraan negara. Kalau nggak salah itu sejak Orde Baru ya, zaman Pak Harto ya, saat itu. Dan masih ada sampai sekarang. Tapi sekarang ini pidato kenegaraan, kemudian semacam upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus, itu sudah mulai dimasukkan dalam undang-undang. Jadi praktek konvensi ini semakin semakin sedikit ya terkait konvensi yang ada di Indonesia ini, karena semakin diformalkan dalam bentuk undang-undang, dimasukkan dalam norma hukum di undang-undang. Ya. Oke, itu konvensi ataupun semacam ini. Dulu ketika sidang MPR, ya sidang MPR itu di Undang-Undang Dasar 1945 ataupun yang sekarang masih hasil amandemen itu masih sidang MPR itu dengan putusan suara terbanyak. Ya, tapi dalam kenyataan dulu ketika Orde Baru itu jarang melakukan voting, melainkan dengan musyawarah mufakat. Oleh karena itu keputusannya bulat, setuju semua, ya semua gitu ya. Jadi itu berlangsung ya bertahun-tahun ya, dan itu tuh salah satu contoh konvensi juga. Oke, kedudukan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di sini sebagai hukum dasar, ya hukum yang melandasi peraturan-peraturan ya, di bawahnya, peraturan perundangan di bawahnya, ya. Dan sebagai konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, tidak boleh ada produk hukum di bawahnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada mau menggugat undang-undang itu kemana? Isi undang-undang. Karena mungkin dirasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kemana? MK, Pak. Ke MK. Ya. Kalau peraturan di bawah undang-undang kemana? Kalau MK kan undang-undang ya. Kalau peraturan ya? Lupa, Pak. Nggak tahu, Pak. Lupa. Nggak tahu, Pak. Oke. Salah satu lembaga tinggi negara juga. MA bukan, Pak? MA, ya benar sekali, MA ya, Mahkamah Agung ya. Jadi kalau kalian mungkin sebagai warga negara mau menggugat gitu ya aturan di bawah undang-undang, bisa kalian ajukan ke MA ya. Kalau kalian menggugatnya undang-undang bisa ke Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara, yaitu pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara itu ada apa saja, Tom? Kekuasaan negara. Legislatif, eksekutif, Ya. dan eksaminatif ya. Apa? Eksaminatif. Apa eksaminatif? Pemeriksa untuk BPK gitu, Pak. Oh, ini ya BPK ya. Oke. Jadi secara umum ya kekuasaan negara itu dibagi tiga ya: eksekutif, legislatif, ya yudikatif. Ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif diwakili oleh pemerintah, presiden di sini. Legislatif diwakili oleh DPR, ya DPR. Kemudian yudikatif oleh
Mahkamah Agung dan ini jajaran di bawahnya tentunya ya. Nah itu bagian besarnya itu 3 semacam kayak ini semacam kayak trias politika itu ya. Nah kemudian ada fungsi-fungsi yang lain tentunya dari lembaga-lembaga tinggi negara lainnya ya, tadi semacam ada BPK, kemudian kalau dulu ada yang namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung, tapi di amandemen itu dihapuskan Dewan Pertimbangan Agung karena dirasa tidak cukup efektif untuk memberikan pertimbangan ya pada presiden. Sekarang cuma diganti semacam kayak One Team Press itu ya, Dewan Pertimbangan Presiden aja. Di dalam undang-undang, di Undang-Undang Dasar itu juga diatur hubungan antar lembaga negara. Ya, hubungan antar lembaga negara ya, dari hubungan antar presiden ya dengan DPR, dengan MPR, dengan MA ya, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti ada BPK ya, semacam itu. Hubungan negara dengan warga negara ya, ini negara dengan warga negara ya, itu seperti apa ya, yang harus dilakukan warga negara terhadap negara itu apa kewajibannya, hak yang diterima warga negara dari negara itu apa ya, itu secara umum ya digambarkan dalam atau disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Arus pemikiran tentang keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli pada era reformasi. Ini arus pemikiran ini yang melatar belakangi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang pertama, bahwasannya UUD 1945 itu mengandung rumusan pasal yang menimbulkan penafsiran ganda. Ini seperti apa ini? Pasal yang menimbulkan penafsiran ganda. Coba kasih contoh. Coba saya buka ya Undang-Undang Dasar yang lama ya. Nah, saya Dasar yang lama mana ini ya? Nggak bisa. Sudah kelihatan share screen-nya, undang-undangnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah ini, undang-undang yang lama, Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, ini pasal 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan pasal 1 ini tidak berubah ya, karena di amandemen Undang-Undang 1945 yang pasal 37 ayat 5 itu khusus untuk bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, dan memang NKRI harga mati ya di sini. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah ini di amandemen ya, ini di amandemen. Kemudian ada tambah satu lagi ya, negara Indonesia ada negara hukum ya kalau yang amandemen itu ya. Oke, ini
Ini majelis ini masih sama. Ya ini tadi segala putusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Meskipun dalam prakteknya ada yang tidak menggunakan suara terbanyak, itu pakai musyawarah mufakat. Khususnya dulu terjadi di Orde Baru, itu salah satu bentuk konvensi. Oke. Presiden memegang kekuasaan. Nah, oke. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Nah ini membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dia seperti menjalankan fungsi legislatif, membentuk. Ya. Jadi DPR-nya hanya semacam jadi stempel. Padahal yang harusnya membuat undang-undang adalah DPR. Kalau sekarang yang baru ini ya bisa mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ya Presiden mengusulkan bisa. Nah ini Presiden ialah orang Indonesia asli. Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Presiden memegang dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Oke, di antara ini yang mana yang menimbulkan makna ganda misalkan? Menimbulkan makna ganda? Pasal 7. Pasal 7 apa pasal 7? Yang sesudahnya dapat dipilih kembali. Oke. Sesudahnya dapat dipilih kembali, tidak ada batasan sampai berapa kali. Oleh karena itu Pak Harto sampai masa jabatan keberapa itu ya? Itu ya, ke-7 ya. Yang kemarin itu ke-7 belum selesai ya, ke-7 atau ke-6 itu. Ya. Jadi bisa diinterpretasikan sendiri oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, dan penafsiran yang paling benar ya penafsiran menurut pemerintah saat itu. Ya. Oleh karena itu masa jabatan presiden ini menjadi concern utama manakala melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang lain lagi apa? Ada lagi? Ada lagi? Pasal 6 mungkin, Pak. Pasal 6 yang mana? Pasal 6 ayat 2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Kalau itu ini apa? Sudah jelas ya. Maksudnya ketika itu sudah jelas ini lebih ke perubahan ini bukan ke makna ganda, tapi kalau ini sudah jelas maknanya ya, bahwasanya presiden dan wakil presiden ketika itu dipilih MPR dengan suara yang terbanyak. Memang ketika itu dipilih MPR dengan suara terbanyak atau ketika itu dengan musyawarah mufakat gitu. Seringnya dulu kan semua fraksi menyetujui Presiden Soeharto untuk menjabat kembali untuk periode tahun segini sampai segini, kan itu lebih ke musyawarah dulu. Ya. Kalau ini sudah jelas, secara eksplisit jelas pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan suara terbanyak dalam sidang MPR. Sudah jelas itu. Yang ambigu atau inilah apa menimbulkan penafsiran yang banyak gitu. Orang yang membaca yang menafsirkan sendiri. Yang mana? Ada di poin ini ada satu ini. Yang presiden ialah orang Indonesia asli, Pak. Nah, ya. Presiden adalah orang Indonesia asli. Yang disebut orang Indonesia asli itu yang mana sih? Atau yang sejak tahun kapan dia berdomisili di Indonesia? Atau yang kalau menyebut pribumi dan sebagainya, pribumi itu yang seperti apa?
Yang sejak kapan mereka bermigrasi ke Indonesia? Susah. Oleh karena itu sekarang diganti apa? Presiden ialah apa? WNI, Pak. WNI yang sejak kelahirannya itu sudah menjadi WNI. Sejak lahir loh ya. Jadi dia tidak mendapatkan status WNI manakala sudah dewasa, tidak. Tapi sejak lahir jadi WNI. Ya, dan tidak pernah memperoleh status kewarganegaraan dari negara lain. Ya. Jadi kalau pernah memperoleh status kewarganegaraan, kemudian menjadi WNI lagi, negara lain kemudian menjadi WNI lagi, ya itu tidak bisa. Ya. Seperti dulu Pak siapa itu yang menteri itu, Pak Archandra Tahar itu dari WNI, jadi WNA, jadi WNI lagi, itu nggak bisa jadi presiden. Ya, tapi kalau jadi menteri masih bisa karena tidak ada aturan yang mengharuskan seperti itu. Yang penting WNI ya. Semacam itu. Oke, itu ya orang Indonesia asli itu yang menimbulkan makna ganda. Bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 membawa sifat eksekutif heavy, pemusatan kekuasaan. Ya. Pemusatan kekuasaan dalam hal ini kekuasaan pada tadi yang sisi eksekutif. Ya, dalam hal ini adalah presiden, bahwa kekuasaan presiden itu sangat luar biasa besar di sini. Salah satunya tadi ya, manakala presiden ya, bisa membentuk undang-undang ya, dan DPR hanya sebagai stempel aja, persetujuan aja. Kalau sekarang kan nggak mengajukan rancangan undang-undang. Ya luar biasa ya kekuasaannya ya, dia selain eksekutif juga ya dia menjalankan fungsi pembentuk undang-undang legislatif. Itu isunya seperti itu. Sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 bermakna ganda. Gimana ini? Sistem pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945 bermakna ganda. Apa yang bermakna ganda? Sistem pemerintahan kita itu apa sih? Presidensial. Presidensial. Tapi di Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang lama, itu pasal-pasalnya banyak yang apa? Yang memberikan tafsir bahwa sistem pemerintahan kita itu bukan presidensil. Karena apa? Presidennya dipilih oleh MPR, Pak. Presidennya dipilih oleh MPR. Oke. Selain itu, presiden bertanggung jawab kepada MPR. Bertanggung jawab kepada MPR. Ya ini kan kayak sistem parlementer ya. Parlementer itu ini ya, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Ya ini kayak presiden kok bertanggung jawab pada MPR. Nah, seperti itu ya. Jadi MPR di sini meskipun ya MPR di situ secara tertulis kekuasaan MPR itu gede ya. Tapi dalam prakteknya dulu ketika Orde Baru ya, itu MPR itu ya hanya semacam stempel aja, ya, legitimate aja. Yeser aja ya dulu ya. Oke, itu bermakna ganda, semacam parlementer. Karena itu MPR yang dulunya adalah lembaga apa dulu? MPR lembaga
Lembaga tertinggi negara. Tertinggi negara, betul sekali, lembaga tertinggi negara. Ya, lembaga tertinggi negara. Lembaga-lembaga di bawahnya presiden, DPR, BPA, BPK, MA dulu itu. Ya, lembaga tinggi negara itu ada itu. DPA dibubarkan sekarang, sudah dihapuskan. Ya. Oke. MPR sekarang ini hanya apa? Tugasnya hanya apa sekarang MPR? Menjalankan fungsi apa dia MPR itu? Menjalankan fungsi? Kalau dulu kan MPR memilih presiden, kalau sekarang MPR melantik, Pak. Hanya melantik presiden. Selain melantik presiden, apa MPR? Memberhentikan. Memberhentikan. Tapi memberhentikan itu ada tata caranya yang banyak, harus ada usulan dari DPR dan sebagainya ya, dan tata caranya banyak itu. Aturannya banyak sehingga tidak mudah bagi MPR untuk memberhentikan seorang presiden ataupun wakil presiden. Tapi memang yang punya kewenangan MPR, tapi tidak mudah untuk melakukan semua itu. Nah, fungsi yang lain apa MPR ini? Sebagai fungsi, menjalankan fungsi, ini kaitannya dengan Undang-Undang Dasar kita hari ini. Apa? Fungsi apa itu namanya? Legislatif, Pak. Bukan fungsi legislatif, lebih ke fungsi konstitutif. Jadi MPR lah yang berhak untuk merubah atau membentuk undang-undang dasar. Ya. Kalau legislatif tadi lebih ke undang-undang, ya, undang-undang. Kalau ini MPR itu undang-undang dasar, konstitusi. Dan rangkaian perubahannya itu ya bisa melakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu banyak ya, harus nanti diusulkan minimal 1/3 dari anggota MPR. Ya, kemudian sidangnya dihadiri ya, minimal 2/3. Ya, hasil keputusannya 50+1 ya, semacam itu. Itu di pasal berapa itu terkait amandemen Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar terkait ya kemungkinan bolehnya amandemen Undang-Undang Dasar. Kalau dulu nggak boleh di amandemen, zaman Orde Baru tuh melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen. Murni, tidak ada perubahan sama sekali. Konsekuen. Tapi sekarang Undang-Undang Dasar 1945 bukan sesuatu yang sakral untuk dirubah, kecuali apanya yang dirubah? Pembukaan, Pak. Pembukaan tidak boleh dirubah karena itu memuat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, kalau pembukaan itu dirubah, dasar negara kita berubah, bubar Indonesia sebenarnya. Jadi yang boleh dirubah adalah pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya saja ya yang terkait bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia saja itu tidak boleh dilakukan perubahan. Itu menjalankan fungsi konstitutif. Yang keempat, perlunya memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri agar daerah dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Apa yang terjadi di masa lalu terkait pemerintahan daerah ini kok sampai muncul wacana, semangat, keinginan seperti ini? Apa yang terjadi ketika Orde Baru? Semuanya ini ya yang berhubungan dengan Orde Baru itu inilah kalau bisa dirubah
di ini sampai ya yang namanya Pancasila itu kan bukan produk Orde Baru ya, tapi dianggap produk Orde Baru sehingga apa Pancasila semacam terabaikan ya, sampai ke pendidikan Pancasila aja sampai tidak ada dalam apa mata pelajaran mata kuliah itu ya, karena dianggap apa? Karena dianggap Pancasila itu produk Orde Baru. Karena selama Orde Baru berkuasa, Pancasila itu selalu digaungkan ya, Orde Baru itu sebagai penjaga pengawal Pancasila, menjalankannya secara murni dan konsekuen. Jadi Pancasila itu dijadikan semacam legitimasi ya, legitimate ya, kebijakan bahwa ini sesuai dengan Pancasila. Jadi yang menggembar-gemborkan Pancasila terus Orde Baru memang. Nah, sampai stigma masyarakat terhadap Pancasila adalah produk Orde Baru. Nah, salah kaprahnya seperti itu dan semakin ditinggalkan ketika reformasi itu. Nah, yang ini terkait pemerintah daerah. Ada apa dengan pemerintah daerah ketika Orde Baru? Ada apa sih? Ada apa? Ada apa dengan pemerintah daerah? Ada yang salah apa dengan pemerintah daerah? Atau ada yang salah yang terjadi di daerah? Kok ada semangat untuk menambahkan semacam pasal-pasal terkait pemerintahan daerah? Otonomi, Pak. Ya, otonomi. Kenapa otonomi? Dulu mungkin daerah kurang dipedulikan gitu Pak, karena kan sentralisasi terpusat di pusat ibu kota. Jadi daerahnya kurang dipedulikan, pembangunannya mungkin dan lain-lainnya. Oke. Ya, salah satunya ada seperti itu, daerah merasa kurang dipedulikan, ada merasa bahwa dia daerah kaya tapi kok masyarakat kita masih miskin, ya, kok bagi hasilnya cuma sedikit atau bahkan semuanya kok diambil ke pusat, semacam itu. Ketika dikembalikan lagi ke daerah kok pembangunannya tidak merata, nah semacam itu. Ataupun kebijakan dulu itu sentralistik, tidak terlalu memperhatikan potensi dari daerah itu masing-masing. Seperti suatu kebijakan misalkan di Gebyah Uyah itu dipukul rata gitu. Kalau ini swasembada beras ya harus semua daerah bisa swasembada beras misalkan seperti itu. Padahal potensi dari daerah itu berbeda-beda. Ada yang cocok untuk lahan pertanian padi, ada yang tidak cocok, ada yang tanahnya tandus tapi dia punya sumber kekayaan laut ataupun keindahan panorama laut yang bagus. Nah, seperti di Nusa Tenggara Timur ya, misalkan di Pulau Timor ya itu kan tandus. Ya ada sedikit yang subur. Tapi dia kaya akan hasil laut, kaya akan pemandangan bawah laut, pantainya bagus-bagus. Nah, itu kan potensi-potensi yang harusnya bisa dikembangkan. Oleh karena itu ketika era otonomi daerah itu daerah diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk mengembangkan perekonomian daerahnya sesuai dengan potensinya masing-masing agar lebih cepat, agar lebih terakselerasi untuk maju. Ya, pemerintah menggelontorkan dana segini nyoh gitu. Pemerintah pusat misalkan ya menggelontorkan dana segini. Silakan ini programkan sesuai dengan potensi daerahmu masing-masing. Program tidak dari pusat. Kalau dulu kan enggak, anggaran dari pusat, programnya juga dari pusat kayak gini. Sudah tinggal ngelakoni, tinggal menjalankan saja dulu. Sehingga tidak kelihatan potensi daerahnya seperti apa. Ya, macam itu. Di sisi lain tadi ada yang ketidakpuasan daerah-daerah yang kaya akan tambang dan sebagainya kok masih banyak yang miskin dan sebagainya.
Oleh karena itu, ketika awal-awal reformasi dulu, itu malah terjadi semacam euforia otonomi daerah, dan muncullah raja-raja kecil di daerah. Sampai sekarang juga masih ada itu raja-raja kecil, karena mereka mendapatkan kewenangan yang besar untuk mengelola daerahnya, apalagi daerah-daerah yang kaya itu, ya, sehingga mereka justru malah, ya, ada oknum-oknum yang mengkhianati rakyatnya sendiri dengan memperkaya diri sendiri, ya, menjadi wah luar biasa itu, ya, korupsi di awal-awal itu, ya. Dan itu belum ada KPK, belum ini, wah, bener kayak raja-raja daerah. Jadi malah bupati-bupati itu yang ini, ya, kayak raja, ya. Gubernur itu malah nggak terlalu berkuasa, bupati malah yang ini, ya, macam itu. Nah, ini perlunya memberikan kekuasaan, muncullah ini undang-undang otonomi daerah, ya, agar bisa daerah mengembangkan diri sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kaya akan hasil laut, yang ini potensi pariwisatanya dikembangkan sesuai dengan potensinya. Tidak diharuskan untuk menjadi daerah industri, tidak diharuskan untuk menjadi daerah pertanian. Ya, semua tergantung potensi masing-masing, semua tergantung kreativitas pemerintah daerah masing-masing. Ya, integritas pemimpinnya itu paling utama. Nah, ironisnya, ya, kemajuan suatu daerah di era otonomi daerah ini memang sebagian besar pengaruhnya dari seorang pimpinan. Pimpinan yang inovatif, kreatif, berintegritas, itulah kuncinya. Nah, ironisnya di era otonomi daerah ini, era pilkada ini, pemimpin daerah dipilih oleh rakyat langsung, banyak money politik. Orang yang kaya bisa jadi bupati. Nah, itu yang membuat otonomi daerah itu nggak berhasil, malah semakin banyak yang korupsi, yaitu karena pemimpinnya itu yang tidak amanah. Dan rakyatnya pun mau dibodohin, ya, dikasih uang 50.000, 100.000, ya, suruh memilih, ya mau-mau aja. Tapi 5 tahun ke depan nasibnya tergadaikan, nasib daerahnya. Iyalah, bupatinya sudah mengeluarkan uang banyak untuk kampanye, untuk serangan fajar dan sebagainya. Ya, mengembalikannya dari mana kalau nggak dari korupsi, kolusi dan sebagainya. Itu ya, biaya politik yang besar itu memungkinkan melakukan penyimpangan. Ya, itu sungguh ironis, ya. Mau jadi pejabat saja, ya, jadi pejabat aja itu di beberapa Pemda itu ada oknum bupati yang minta, ya, bagian kamu mau apa, eselon 2 di sini, eselon ini 3, stornya segini di dinas ataupun di ini yang sekiranya tanda kutip itu basah lebih mahal lagi segini, kayak gitu, ya. Itu biasanya daerah yang tidak kaya sumber daya alam, karena dia tidak bisa korupsi yang lain-lain, dia ininya dari jabatan, jual beli jabatan. Kalau dulu malah pas zaman CPNS belum pakai TKD, SKD, ya, belum terpusat kayak gitu, daerah masing-masing masih diberi kewenangan untuk merekrut. Wah, itu permainannya luar biasa, lebih liar lagi itu. Untuk menjadi PNS harus berapa duit gitu. Ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi rumusan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang kurang memadai, sehingga muncullah itu pasal 28A sampai J terkait HAM. Undang-Undang Dasar 1945, hukum dasar yang tertulis bersifat mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia. Berisi norma, aturan, dan ketentuan yang harus dilaksanakan atau ditaati. Sistematikanya terdiri dari pembukaan, 37 pasal, ditambah 3 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ya, ini setelah amandemen keempat. Ya, kalau ini sudah, ya, Konstitusi Negara disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan peraturan perundangan UUD 45 menempati tingkat tertinggi. Kalau yang tertinggi UUD 1945, di bawahnya apa? Peraturan perundangan yang di bawah Undang-Undang Dasar 1945.
apa? Di bawah UUD ada? Ada apa di bawah UUD? Undang-undang, Pak. Ada undang-undang. Yang lain? Kayak Adit, undang-undang. TAP MPR. Ya. TAP. Perpu, Pak. Ya, apa? Perpu. Perpu. TAP MPR. PP, Pak. Apa? PP, peraturan pemerintah. PP. Peraturan Presiden, PP. Peraturan Presiden. Itu Perpres. Itu Perpres. Oke. Ada lagi? Perda, Pak. Perda. Oke, urutannya apa? Di bawah Undang-Undang Dasar 1945, persisnya apa? Undang-undang. Undang-undang. TAP MPR, Pak. TAP MPR, ya benar. TAP MPR. Setelah TAP MPR, Undang-undang atau Perpu. Undang-undang atau Perpu, ya. Setelah undang-undang atau Perpu, Peraturan pemerintah. peraturan pemerintah, ya. Setelah peraturan pemerintah, Peraturan Presiden. Perpres, peraturan presiden, habis itu Perda. Perda provinsi, kemudian Perda tingkat 2, ya. Oke. Macam itu. Hierarki peraturan perundangan di Indonesia. Menurut jenjang norma hukum, UUD 45 adalah aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasarnya. Ya. Jadi kalau Pancasila sendiri itu bukan peraturan perundangan, dia norma dasar. Ya. Sumber dari segala sumber hukum. Undang-Undang Dasar 1945 tertulis rumusannya jelas, merupakan positif yang mengikat bagi pemerintah dan warga, sipil, ya, sesuai bisa menyesuaikan diri dan perkembangan zaman. Ya. Memuat norma-norma aturan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Ya. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Oke. Nah, ini hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Yang umum terkait kekuasaan dan identitas negara yang menyangkut hubungan lembaga-lembaga negara, hubungan antar negara dan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara dan warga negara, konsepsi negara dalam berbagai bidang, pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan, hal mengenai perubahan Undang-Undang Dasar seperti yang tercantum pada pasal 37, kemudian terkait ketentuan-ketentuan peralihan. Nah ini, sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk negara itu di dunia ini apa saja sih? Ada kesatuan, ada yang umum apa? Ada? Kesatuan ada apa? Yang umum di dunia ini. Dulu pernah kita nggak negara kesatuan, tapi negara terikat atau federal. Ya, federal, federasi. Ya. Oke, coba kita lihat penjelasan dari seorang tokoh terkait bentuk negara, ya. Ini Pak siapa yang dulu partai apa itu? Kita tidak lihat track ini aja apa maksudnya dia pernah tersangkut kasus hukum, ya. Tapi kita lihat apa sisi ininya ya, penjelasannya yang bagus terkait bentuk negara, ya, kesatuan ataupun federal. Ini ada video dari Pak Andi Malarangeng, ya.
Dia pernah tersangkut kasus hukum kemarin itu ya. Mana ini ya? Saya sering ditanyakan oleh banyak ada mahasiswa, masyarakat umum tentang berbagai macam terminologi politik ataupun juga istilah-istilah politik yang sering mereka baca atau nonton di televisi, dengar dan sebagainya. Dan salah satu yang sering ditanya pada saya adalah apa bedanya antara negara kesatuan, negara federal ataupun juga negara konfederasi. Nah, ini juga saya rasa sesuatu yang penting untuk kita ketahui bersama. Jadi bedanya adalah dari mana kekuasaan itu, the origin of power dari sebuah negara tersebut. Misalnya, kalau itu negara federal, yang paling sering jadi contoh adalah negara Amerika Serikat. Jadi, negara Amerika Serikat itu datang dari 13 koloni. 13 koloni Inggris yang menyatakan kemerdekaannya, lalu bersepakat untuk membentuk negara bersama-sama, dan kemudian 13 koloni yang kemudian menganggap dirinya sebagai negara bagian memutuskan untuk membentuk pemerintah pusat bersama. Itulah negara namanya pemerintah federal, the federal government. Kewenangan dari pemerintah federal tersebut adalah kewenangan yang diberikan oleh negara-negara bagiannya yang sudah lebih dulu hadir, yang memutuskan untuk membentuknya. Maka residual power atau kewenangan-kewenangan yang tidak diberikan kepada pemerintah federal adalah tetap menjadi kewenangan pemerintah negara bagian. Nah, itu jadi pemerintah negara bagian yang membentuk pemerintah pusat. Biasanya pemerintah pusat kemudian diberikan kewenangan pertahanan, fiskal, moneter juga dengan bank sentralnya dan sebagainya. Kemudian juga ada kewenangan-kewenangan yang berhubungan dengan hubungan-hubungan dengan negara bagian seperti perhubungan dan komunikasi dan segala macam. Tetapi yang tidak diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian tetap menjadi kewenangan pemerintah negara bagian. Misalnya, kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum itu tidak diberikan kepada pemerintah pusat. Makanya di Amerika tidak ada KPU nasional, yang adalah KPU negara-negara bagian. Nah, pemerintah atau negara kesatuan berbeda. Pemerintah negara kesatuan yang pertama terbentuk adalah pemerintah pusat. Misalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk atas adanya proklamasi, dan kemudian pada tanggal 18 Agustus itu dibentuklah Undang-Undang Dasar 45. Dengan Undang-Undang Dasar 45 lah maka pemerintah pusat punya kewenangan untuk membentuk negara, tetapi pemerintah bagian atau yang disebut provinsi, kabupaten, kota. Nah, jadi pemerintah pusatnya dulu yang hadir, yang ada, dan pemerintah pusat ini membentuk provinsi-provinsi atau pemerintahan yang menjadi sub dari pemerintah pusat tersebut. Maka kewenangan datangnya dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten kota. Nah, bahkan sekarang pemerintah desa. Karena itu adalah residual power dari negara kesatuan ada pada pemerintah pusat. Apa-apa yang tidak diberikan ke daerah itu adalah tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat by default. Kita lihat perbedaannya diametral antara negara kesatuan dan negara federal. Karena itu memang kalau pemerintah pusat kemudian melakukan desentralisasi, artinya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, maka kewenangan-kewenangan itu diperinci satu demi satu, dan kemudian yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah konfederasi bagaimana? Nah, ini ada juga satu konfederasi. Ini lebih longgar lagi dari negara federal. Contohnya yang sekarang ini aktual adalah negara-negara Uni Eropa. Uni Eropa itu adalah dibentuk atas dasar negara-negara berdaulat. Negara-negara Inggris, Prancis, Jerman,
dan sebagainya. Mereka berdaulat sendiri-sendiri, tapi memutuskan untuk kepentingan bersama, mereka membentuk yang namanya negara, membentuk Uni Eropa. Mereka tidak bilang negara, tapi Uni Eropa punya presiden, punya parlemen, punya kewenangan juga moneter. Jadi negara-negara berdaulat ini kemudian menyerahkan sebagian kewenangannya kepada entitas yang disebut Uni Eropa. Kewenangan tadi itu moneter. Sekarang moneter bukan di negara-negara Inggris. Inggris tidak punya, bukan Inggris, sama Prancis. Inggris sudah melepaskan diri dari Uni Eropa. Maka nanti kemungkinan dia punya kewenangan membentuk mencetak uang sendiri. Tapi Prancis, Jerman, Italia itu tidak punya kewenangan mencetak uang karena sudah diberikan kepada pemerintah Uni Eropa. Kewenangan pertahanan tetapi tidak diberikan kepada pemerintah Uni Eropa. Maka masing-masing Perancis, Jerman maupun juga Italia misalnya tetap mempunyai tentara sendiri. Nah, makanya misalnya pengambilan keputusan di Uni Eropa akan jauh lebih lambat dibandingkan pengambilan keputusan di negara federal maupun negara kesatuan. Kembali soal negara federal maupun negara kesatuan, bisa nggak negara kesatuan berubah menjadi negara federal? Ya bisa saja kalau memang itu dimaui. Tetapi tentu saja konsekuensinya adalah bubarkan dulu negara kesatuan. Lalu kemudian negara-negara bagian yang berdaulat yang terbentuk itu kemudian sepakat membentuk negara federal, lalu kemudian membentuk pemerintah pusat dan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah pusat. Baru itu namanya menjadi negara federal. Tapi pada dasarnya urusan negara federal atau negara kesatuan yang paling penting adalah kewenangan-kewenangan apa yang diberikan kepada masing-masing lapisan pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah negara bagian. Akhirnya pada dasarnya semua intinya di situ. Apa kewenangan-kewenangan yang layak diberikan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, maupun kepada pemerintah kabupaten kota, bahkan juga kewenangan apa untuk pemerintah desa. Akhirnya masing-masing negara, baik itu negara bagian maupun baik itu negara federal maupun negara kesatuan, semuanya berkutat di dalam kombinasi dari kewenangan-kewenangan yang ada pada lapisan-lapisan pemerintahan. Nah, itu kira-kira selintas apa bedanya antara negara kesatuan, negara federal maupun negara konfederasi. Oke, baik, itu tadi ya penjelasan dari Pak Andi Malarang yang terkait negara kesatuan, federal, dan konfederasi. Ya, jadi kalau kita itu negara kesatuan ya, kewenangan ya tadi bermula dari pemerintah pusat ya. Ada yang didelegasikan ke pemerintah daerah, terutama ketika era otonomi daerah. Kalau dulu itu sebagian besar, hampir semuanya atau semuanya dulu malah dari pusat, semua dari pusat ya. Sekarang ini ya sudah banyak yang didelegasikan ke daerah ya, tapi meskipun sudah didelegasikan ke daerah masih mendapatkan ini ya pengawasan atau bimbingan dari pusat juga. Terus kalau untuk moneter semacam itu pusat. Bahkan di negara federal pun itu pusat. Ya, coba bayangkan kalau moneternya dikasih ke daerah. Bisa-bisa mata uangnya berbeda tiap daerah. Ya. Suku bunganya berbeda-beda. Waduh, runyam nanti. Apalagi fiskal. Ya, pajaknya berbeda-beda, nanti mau hutang gitu, wah negara Jawa Timur, negara bagian Jawa Timur ya, atau provinsi Jawa Timur berhutang langsung dengan mana negara ini, waduh berbahaya ya seperti itu. Apalagi kalau pertahanan keamanan di masing-masing provinsi, waduh.
Sulawesi Utara membeli kapal selam, wah seperti itu. Nanti bisa yang merasa kuat nanti malah melawan ini ya negara pemerintah pusatnya ya, macam itu ya. Jadi kesatuan atau negara federal. Kalau negara federal itu biasanya punya konstitusi sendiri ya, konstitusi sendiri, hukum pidana sendiri ya. Tadi yang di federal itu yang enggak ini tetap di pemerintah pusatnya, pemerintah federalnya, bukan di pemerintah negara bagian. Itu terkait pertahanan ya, pertahanan negara, hubungan dengan luar negeri, moneter ya. Itu di pemerintah negara federal, bukan di negara bagian ya. Kalau konfederasi itu lebih ke ini semacam aliansi politik ya, aliansi politik. Tapi kalau tadi yang disebutkan Pak Andi Malarangin itu Uni Eropa itu lebih nggak hanya ke politik tapi sampai ke moneter ya, dengan mata uang euronya itu semua yang bergabung di situ menggunakan euro ya, menggunakan euro. Tapi dulu ketika Inggris bergabung dia masih belum mau menggunakan euro ya, dia masih pound sterling ya. Jadi dulu itu ada semacam permasalahan ketika di awal-awal euro itu, manakala negara-negara yang tingkat kesejahteraannya, negara-negara anggota tingkat kesejahteraannya tidak seperti negara-negara yang maju di Eropa itu keteteran ya, keteteran dalam ini bergabung dengan Uni Eropa itu di awal-awal dulu ya. Nah, bukan hanya soal moneter terkait ini ya. Dulu kenapa Inggris keluar ya, Brexit itu ya, itu kan karena diatur ketika menjadi anggota Uni Eropa itu terkait nanti masalah imigran dan sebagainya, itu diatur oleh satu sistem Uni Eropa ya. Jadi tidak bisa menolak mentah-mentah warga imigran dari sini. Nah itu yang ini oleh Inggris ya, karena wah ini nanti ada potensi terorisme, ada potensi mengambil lapangan pekerjaan warga negara Inggris ya, penduduk aslinya semacam itu, sehingga mereka merasa tidak puas dengan bergabung dengan Uni Eropa, akhirnya keluar Brexit itu ya. Terutama mereka yang mendukung Brexit itu yang lebih golongan ke konservatif ya, yang konservatif itu pengen keluar dari Brexit ya, sehingga tidak diatur-atur lagi oleh Uni Eropa. Tapi ketika keluar dari Brexit ya, itu nanti Inggris ini ya harus mengatur perjanjian perdagangan lagi dengan negara Uni Eropa. Kalau dulu kan negara Uni Eropa kan berdagang gitu, nah sudah ada kesepakatan yang disepakati tarifnya segini atau bebas tarif, atau mau masuk dari negara yang satu ke negara yang lain sesama anggota Uni Eropa nggak perlu visa dan sebagainya ya, bisa langsung seperti itu. Nah semacam itu ketika tidak menjadi bagian dari Uni Eropa diatur kembali, ada negosiasi ulang ya. Itu kalau yang dulu konfederasi yang terkenal itu negara-negara persemakmuran bekas koloni Inggris ya. Negara-negara persemakmuran dulu kan ada bekas koloni Inggris, ada India, ada Malaysia ya, Kanada, Australia ya. Bahkan Kanada, Australia itu pemimpin negaranya itu masih Ratu Inggris ya. Oke, itu tadi kesatuan federal ataupun lebih konfederasi. Bentuk pemerintahan ini republik ya, ini berasal dari rakyat ya, bukan dari garis keturunan bangsawan atau monarki ya. Bentuk lainnya adalah monarki ya, pemerintahannya. Sistem pemerintahan presidensil atau parlementer ya. Ada sistem politik kita ini demokrasi. Dinamika konstitusi di Indonesia. Ya. Konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dinamika yang
luar biasa sejak diundangkannya tanggal 18 Agustus 45 sampai dengan sekarang ini. Pertama kali diundangkan ya, dia berlaku sampai dengan 27 Desember 1949. Itu ada fenomena apa? 27 Desember 49 ada fenomena atau event apa itu? Ada event apa? 27 Desember 49 kalau kalian masih ingat. Event? Event apa? Masa lupa nggak ada yang ingat? Yang merubah bentuk negara kita dari kesatuan menjadi RIS, RIS, Republik Indonesia Serikat. KMB, Konferensi Meja Bundar, ya di Den Haag, Belanda itu. Ya, betul sekali. Siapa ini tadi yang ngomong? Azhar, Pak. Azhar, oke. Ya, jadi dari 18 Agustus 45 sampai 27 Desember itu kita pakai Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bentuk negara kita kesatuan. Setelah itu 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50 itu negara kita bentuknya RIS, RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, kita ada ketidakpuasan dengan RIS, ya itu kayak negara bentukan Belanda, bagian-bagian tubuh boneka Belanda. Kita kembali lagi ke negara kesatuan, ya. Kemudian 17 Agustus 50 sampai 59 pakai UUD 1950. Karena asumsinya kita akan membuat undang-undang dasar yang baru. Kenapa tidak pakai Undang-Undang Dasar 1945 lagi? Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu dulu sejatinya bukan digunakan untuk undang-undang selamanya, undang-undang dasar yang selamanya gitu. Tapi untuk cepat-cepat biar ini sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara yang berdaulat, punya konstitusi. Ya. Seperti itu. Jadi memang mau diganti. Tapi ketika sudah pemilu 1955 terbentuk Dewan Konstituante yang diminta untuk membentuk undang-undang dasar yang baru, tidak terbentuk juga undang-undang dasar yang baru. Ya karena ego masing-masing tokoh politik ya atau anggota Dewan Konstituante saat itu yang ingin menggolkan kepentingan-kepentingan politiknya, kepentingan partainya atau ideologi yang mereka yakini masing-masing. Sehingga tidak terwujudlah UUD yang baru, ya akhirnya Pak Karno mengeluarkan dekret presiden itu ya salah satunya kan itu membubarkan Dewan Konstituante ya karena tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru. Ya karena ya itu ketika sudah masuk dalam kekuasaan, sudah menikmati sebuah kekuasaan, pastinya pengen tetap berada di lingkar kekuasaan itu. Oleh karena itu ya mereka ingin menggolkan masing-masing keinginannya, masing-masing keinginan golongan partainya untuk masuk dalam konstitusi itu. Ya, apalagi ini konstitusi. Ya, kalau nggak ada yang ngalah, nggak ada yang ini ya wes bubar. Lupa dengan Pancasila, lupa dengan tujuan dasar dalam Pancasila itu apa sih? Kalau tujuannya sama, ya mereka persepsinya sama, memahami secara betul Pancasila, ya harusnya ya bisa terbentuk undang-undang dasar yang baru, mengesampingkan ego masing-masing, mengesampingkan kepentingan partai atau golongan mereka, melihat kepentingan yang lebih tinggi. Ya, itu aja baru berapa tahun merdeka, 10 tahun merdeka ketika itu. Udah lupa gitu. Kalau dulu ketika membuat Undang-Undang Dasar 1945, membuat Pancasila, kenapa bisa terbentuk yang Pancasila yang terbagus seperti itu? Ya karena mereka semuanya meskipun berbeda-beda partai politik, berbeda-beda keyakinan, latar belakang dan sebagainya, tapi tujuan mereka sama. Sehingga meninggalkan ego masing-masing, meninggalkan kepentingan yang lebih sempit dan lebih kecil. Demi bangsa yang masih muda ini untuk berdiri kokoh menjadi suatu bangsa yang besar, menjadi negara yang kuat. Itu. Kemudian 5 Juli 1959 kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan reformasi 98 sampai dengan amandemen pertama ya tahun 99 ya itu. Jadi ini ya
luar biasa ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu yang tidak diproyeksikan untuk Undang-Undang Dasar untuk konstitusi yang selamanya, tapi bisa sampai berlaku sampai puluhan tahun seperti itu. Ya. Karena apa ya itu? Karena itu hasil pemikiran yang bagus, kemudian yang jernih dari para tokoh pendiri bangsa. Dulu belum ada kepentingan. Yang penting bangsa kita itu merdeka, bangsa kita itu bisa berdiri menjadi sebuah negara. Syarat menjadi sebuah negara adalah mempunyai undang-undang dasar. Itu, ya. Sebentar ya, sebelum lanjut saya coba cek lagi absensinya, presensi semoga aja sudah. Oke, sudah. Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaan pasal-pasal ya. Dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ini, UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Jadi kalau dulu kan pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kalau sekarang namanya pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri dari 4 alinea pernyataan luhur bangsa Indonesia. Ya, ada pokok pikiran di situ, paham negara persatuan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu persatuan ya, paham negara persatuan. Keadilan sosial, negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedaulatan rakyat, ya, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Garis besar ini pasal-pasal UUD 1945, ya, dari bentuk dan kedaulatan negara, ya. Ini DPA dihapus, ya, pemilu, ya, sampai dengan pendidikan budayaan sampai dengan 16. Bab tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar. Nah ini proses amandemen ya diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari anggota apa saja? Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. DPR dan DPD. Oke, DPR dan DPD. Ya. Betul sekali. Setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah. Jadi tidak serta-merta pengen sepertiga orang anggota itu pengen merubah amandemen, tapi juga dia harus ada kajiannya, ada alasannya, ditunjukkan pasal mana yang mau dirubah, ada kajiannya juga. Apakah itu bertentangan dengan apa, HAM atau apa, nah itu bisa kan. Kemudian untuk mengubah pasal-pasal, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, 2/3. Dan ketika putusan, ya paling enggak 50% plus 1 anggota MPR. Ya. Coba kalau ada salah satu partai di Indonesia yang punya kursi 65% gitu. Nah, udah itu gampang itu merubah. Ya. Enggak 65%, mungkin malah 70%. Waduh, udah. Mungkin setiap tahun malah amandemen juga dia bisa. Anggotanya sendiri yang merubah, nggak perlu berkongsi dengan partai politik lain. Nah, kita masih masih beruntung lah. Di sini nggak ada yang dominan sekali, karena kalau dominan sekali itu itu juga berbahaya. Dia bisa berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya secara puluhan tahun. Ya, di sini kan yang paling besar itu PDI cuma berapa sih? Ada 20%, sekitar itu ya 20, bahkan 19% atau berapa itu. Yang lainnya malah belasan persen, bahkan kurang dari 2 digit ya, 1 digit. Ya. Seperti itu. Ya.
Tapi ya itu ketika banyak partai politik dan harus bekerja sama, nah itu ya kayak ada ini ya apa tarik ulur kepentingan, ada semacam transaksional juga. Itu ya ada ininya sendiri masing-masing lah, ada plus minusnya masing-masing. Itu ya siapa tahu nanti kalian mungkin di antara kalian ada yang menjadi anggota DPR, MPR nanti, nah, nggak tahu kan, bisa jadi ya. Ada juga yang lulusan STAN yang jadi anggota DPR saat ini ada ya, karena dia tidak berkarir lagi di PNS. Oke, nah ini hierarki tadi ya sudah ya di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya oke. Baik, ini waduh udah jam 9:09, waktunya sudah selesai ya. Kalau ada pertanyaan disampaikan minggu depan aja langsung ya. Atau ada pertanyaan mungkin? Oke. Ini sebentar lagi ada alarm. Tweet. Oke, jadi gimana ini KTTA-nya lancar? Beres semuanya? Alhamdulillah lancar ya. Baik, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Tuhan, ya, sehat selalu. Ya, jangan lupa bahagia, jangan terforsir dengan tugas-tugas yang ada. Anggap itu jangan sebagai beban, tapi sebagai peluang. Ya, dinikmati aja. Ya, sebentar lagi kalian lulus. Ya, sebentar lagi kalian wisuda. Semoga kalian wisuda semuanya bareng-bareng. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi minggu depan. Masih ada satu kali kan minggu depan sebelum libur? Ya, masih ada satu kali ya? Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa pekan depan. Dadah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bisa saya akhiri ya? Oke. Baik, Pak.